Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Habibah, kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah terpecah belahnya suatu bangsa. Kenapa bisa terpecah belah? Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor dari luar. Yang kedua, faktor dari dalam. Faktor luar tidak lain adalah karena Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan NKRI? Belanda melakukan agresi militer Belanda ke-1 tahun 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Juga melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, Belanda dan Indonesia juga menempuh jalan diplomasi. Diplomasi adalah usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya Perjanjian Lenggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan terakhir Konferensi Meja Bundar. Berikut ini adalah hasil Konferensi Meja Bundar. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Bentuk negara NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah KMB. Utang Belanda dibayar oleh Indonesia. Kapal perang Belanda ditarik dari perairan Indonesia. Bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Dari hasil keputusan konferensi ini, ada loh yang merubah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pada poin kedua, di mana bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Seperti yang kita tahu, berdasarkan UUD 45, Indonesia mengadut negara kesatuan. Namun, dalam KMB, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat, yang artinya tidak sesuai lagi dengan UUD 45. Sejak itulah, UUD 45 yang selama ini menjadi hukum dasar negara Indonesia tidak berlaku lagi. Hukum dasar negara yang berlaku pada saat itu adalah Konstitusi RIS 1949. Sekarang kita akan membahas faktor dari dalam. Faktor-faktor dari luar yang telah kita bahas sebelumnya berupa agresi militer dan diplomasi yang berjalan tidak sesuai dengan hukum dasar negara Indonesia memicu terjadinya gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang menyebabkan semakin terpecah belahnya NKRI. Gerakan-gerakan separatis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kita bahas satu persatu ya. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi. Ada gerakan DITII, PKI Madiun, dan G30S PKI. Gerakan DITII dan PKI Madiun sama-sama dilatar belakangi oleh Perjanjian Renville. Gerakan DITII diawali dari pemimpin Hasbullah, sebuah laskar perang Islam bernama Kartosuwiryo yang tidak puas terhadap hasil Perjanjian Renville. Perjanjian Renville mengharuskan pasukan divisi Siliwangi untuk hijrah ke Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota negara Indonesia. Kartosuwiryo tidak setuju jika wilayah Jawa Barat dikosongkan. Ia bersama pasukannya tetap bertahan di Jawa Barat. Bahkan, ia bersama pasukannya menduduki tempat yang ditinggalkan oleh divisi Siliwangi dengan tujuan mendirikan negara yang berideologi Islam dan menjadikan pasukan Hizbullah sebagai tentara Islam Indonesia. Sedangkan pemberontakan PKI Madiun diawali dari kegagalan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang menandatangani Perjanjian Renville. Ia oleh parlemen diturunkan dari jabatan sebagai Perdana Menteri.
Amir Syarifuddin pun marah. Ia dendam, lalu membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berhaluan komunis. Amir Syarifuddin bersama dengan Musso, seorang tokoh komunis, membentuk PKI dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan. Ada gerakan APRA, RMS, dan gerakan Andi Aziz. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada gerakan PRRI dan gerakan Permesta. Dua gerakan separatis ini sama dilatar belakangi oleh ketidakpuasan penduduk daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut hanya memfokuskan pembangunan di wilayah Jawa saja. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai disintegrasi bangsa. Semoga bermanfaat.